Nah ini saya sampaikan unsur-unsur jurnalistik dakwah yang nanti akan kita coba praktekkan. Pertama ada sender. Sender ini saya sedang bicara seperti ini sender, seorang komunikator ya dalam ilmu komunikasi, orang yang menyampaikan, gitu ya, orang yang menyampaikan. Misalkan saudara-saudara atau teman-teman bicara di situ ke saya, berarti sendernya adalah ini siapa namanya punten? Iskandar. Kang Iskandar bilangnya, saya barusan bilang, namanya siapa? Dia jawab Iskandar, Pak. Iskandar. Ketika bilang Iskandar, dia jadi sender. Ketika saya bertanya siapa namanya, saya sendernya. Gitu ya, paham kira-kira seperti itu. Encoding itu pengkodean ya. Jadi dalam berkomunikasi ini, dalam ilmu komunikasi itu kan ada komunikasi verbal dan non verbal gitu kan. Ketika saya menganggukkan kepala, itu tandanya setuju, sepakat ya. Biasanya orang sepakat dengan mengangguk kepala, setuju. Gelengkan kepala, semua sepakat, itu tidak setuju. Ada perempuan ketemu saya, dia senyum, apa bah artinya? Suka atau dia ngetawain? gitu ya. Nah itu kode pengkodean. Ketika saya bilang, jadi bisa melalui lisan kan kodenya itu, kamu ini ganteng. Nah ketika saya bilang kamu ini ganteng, itu kodenya melalui lisan saya. Kata dia bilang fitnah, saya nggak ganteng. Gitu ya. Itu nanti, itu perkara nanti. Nah encoding ya, jadi pesan itu dikodekan oleh kita untuk disampaikan kepada lawan bicara kita, komunikator. Kalau kode dalam tulisan berarti kode-kode kan, tulisan itu intinya bahasa intinya kode-kode kan, ada A, B itu kodenya, C gitu ya, dirangkai menjadi sebuah kata. Terus yang selanjutnya pesan dan atau media. Pesan yang disampaikannya apa? Setelah melalui kode di kita, pesan yang disampaikannya apa? Gitu. Seperti saya katakan tadi, kamu ganteng berarti pesannya ganteng. Ya, itu pesan, isi pesannya. Selanjutnya decoding. Decoding itu proses menafsirkan, ya, menafsirkan dari pesan itu pada masuk memori kita. Makanya tadi saya katakan, ketika misalkan orang saya bilang kamu cantik, dia marah, ya berarti proses decodingnya mengartikan bahwa dia bukan memuji, gitu ya. Bahkan dia bukan memuji, tapi dia sedang mengolok-olok. Yang selanjutnya, seperti itu dalam bahasa komunikasinya adalah komunikan. Yang sender ini komunikator, yang ujung itu komunikan. Komunikator ini adalah orang yang sedang bicara, komunikan orang yang diajak bicara. Prosesnya panjang kan? Encoding, ada media, ada decoding, baru prosesnya panjang. Ketika menjawab iya, itu prosesnya panjang dalam memori kita. Makanya di dalam ilmu komunikasi itu ada yang namanya sensasi, ada namanya persepsi, gitu kan? Ada memori, gitu ya. Kok seperti bingung? Bingung ya? Gitu ya? Ada yang jurusan komunikasi nggak? Ada? Nggak ya? Jadi gini, jadi sensasi ini sensasi ini ketika indera kita diterpa pesan. Kalau nggak salah gitu, kalau salah nanti mohon dimaafkan. Indera kita itu semua kan, alat indera itu bisa mata, bisa ini ya, apa ini namanya? Peraba ya. Misalkan ketika saya pegang ini, ada sensasi masuk ke memori saya masuk ke memori, baru setelah itu ada persepsi, saya sampaikan, oh ini halus misalkan, ini kasar, melalui sensasi indera. Contoh, saya melihat Akang misalkan ya, mata saya masuk sensasi mata saya, langsung memori saya, baru saya berpersepsi pada dia, oh ini orang rapih, misalkan gitu ya.
Gitu. Jadi prosesnya panjang ternyata untuk menjawab iya saja. Neng mau teh nikah sareng AA. Apalagi itu lama, harus 3 hari 3 malam itunya istikharahnya. Takut salah pilih. Kayak gitu ya. Komunikator, komunikan. Jadi prosesnya itu ada melalui sensasi, masuk memori, baru ada persepsi. Kira-kira itu. Nah, ini setelah masuk komunikator, baru ada respon kan? Ada respon. Saya ngomong, dijawab, itu masuknya respon. Feedback itu umpan balik. Ya, setelah ada saya bilang respon, dia ngerespon lagi, itu umpan balik. Makanya ketika di dalam berkomunikasi itu ada yang namanya miskomunikasi, gitu kan? Salah berkomunikasi, salah persepsi, suka gitu kan? Orang salah persepsi. Makanya gini teman-teman, bahasa tulisan dengan bahasa lisan itu lebih riskan bahasa tulisan untuk dipersepsi oleh orang lain, karena tidak bisa langsung mengklarifikasi yang kita sampaikan. Contoh, banyak orang tiba-tiba keluar dari grup WA karena tersinggung. Ada ya yang baper ya. Nah, itu karena memang terkadang di komunikasinya ini, prosesnya ini, karena prosesnya panjang ya, prosesnya panjang sehingga dia keluar, bisa salah persepsi. Kenapa itu terjadi? Karena di sini ada namanya noise. Noise ini gangguan dalam komunikasi. Di mana gangguannya? Ini bisa ada di mana-mana, ada di media. Saya sedang bicara tadi di awal, tiba-tiba mic-nya ya bermasalah, noise, bermasalah lah, nggak nyala dan lain-lain. Itu terjadi gangguan, mengakibatkan apa yang saya sampaikan tidak terdengar oleh seluruh ruangan ini. Bisa terjadi yang saya sampaikan A didengarnya B, gitu ya, atau tidak kedengaran sama sekali. Yang selanjutnya ada juga noise ini di semuanya, di decoding, di komunikator. Saya bilang, bisa nggak sekarang kerja di mana? Sekarang menganggur. Jualan anggur, gitu kan? Itu noise-nya di mana? Di receiver kan? Atau di sender juga. Kedengarannya mungkin noise ada di telinganya, di di indera pendengarannya. Kan bahaya nih, indera pendengaran juga alat komunikasi. Jadi belajar komunikasi itu bukan hanya belajar bicara dan menulis, tetapi belajar mendengarkan. Jarang sekali kan kalau public speaking banyak. Ini kan diklat-diklatnya atau seminar tentang public speaking. Kelas menulis banyak, tetapi yang belum ada, mudah-mudahan di PKU ada, kelas mendengar. Ya, jadi kelas mendengar. Jadi ini juga ilmu komunikasi yang harus ini, karena kan ada noise di pendengaran ya, atau noise di persepsi nanti ya, ada noise di respon, salah merespon gitu ya. Orang ketemu kita tiba-tiba dia memalingkan muka ya, ada 2 persepsi kan, bisa saja dia benci ke kita, bisa saja dia malu sungkan ketemu kita, bisa juga dia suka sama kita. Nah ini bahaya ini ya, ini bahaya ini. Jadi persepsi ini luar biasa ininya, ada banyak makna di balik kata-kata dan sikap seseorang gitu. Jadi sangat banyak yang perlu kita artikan. Kedipan mata pun hari ini bisa bermakna lain. Gitu ya. Terus ada di komunikator juga noise. Ini strateginya. Jadi ternyata gini, bahwa kalau kita ingin buang airnya enak, kita buang air BAB ya. Kalau kita ingin BAB enak, ternyata makanannya harus bagus. Jangan pagi-pagi makan sambal.
atau makan yang asam-asam. Sarapan yang baik. Nanti siang BAB-nya enak, serset gitu kan. Enak. Ya. Begitupun tulisan. Kalau tulisan kita ingin enak, dibaca enak, sambil tidur enak, pokoknya enak, maka asupan informasinya harus bagus, yang bagus-bagus. Itu analoginya. Jadi tidak tiba-tiba kita ingin menulis bagus tetapi jarang baca. Ya, mungkin itu akan mencret kalau tulisan, kalau orang ini dia tulisannya sedang mencret gitu. Kira-kira strateginya. Jadi banyak baca, referensi yang cukup baru menulis. Jangan menulis dulu baru cari referensi. Itu orang mencret itu. Gitu ya. Oke, masih ada nggak ya? Kita sampai jam berapa? Mudah-mudahan udah sebentar lagi ya. Oh, ini karakternya. Jadi kita ini menulis harus memang berkarakter ini. Harus berasal dari Allah, mencakupi bidang semua kehidupan. Tulisan kita ini nanti tulisan dakwah kita. Ya. Terus umum untuk semua manusia harus kita selamatkan. Ya, harus kita kasih informasi. Jangan ada alasan misalkan kenapa di situ terjadi perzinahan, di sini syar'un maqublahu gitu. belum datang apa di sini. Kalau dalam kaidah ushul fikih itu. Jadi nggak ada dai ke situ, nggak ada informasi ke situ. Jadi masih pakai ajaran Nabi Ibrahim atau ajaran apa sih? Ajaran sebelum ajaran Nabi Muhammad belum datang ke situ. Jadi nggak sampai informasi yang fikih kontemporer dan lain-lain, nggak sampai. Jadi nggak seperti itu ya. Terus ini yang penting bagi kita. Jadi ternyata tulisan kita itu ada balasan untuk kita pertanggungjawabkan. Hanya tulisan itu investasi. Kalau investasinya jelek, bodong, maka kita pun akan ikut bermasalah. Tetapi kalau tulisannya baik dan bagus, investasinya bagus, maka kita akan menuai keuntungan di kemudian hari, baik yang berbentuk materi ataupun pahala, gitu ya. Karena kan iza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin sodakotin, masuk ke sana ini wakaf tulisan, ya. Jadi tulisan itu abadi. Ketika kita sudah meninggal pun, maka dia akan menjadi sedekah jariah. Jadi sehari ini memang cita-cita kita membuat karya sebanyak-banyaknya untuk investasi kita. Jadi di usia kita yang sekarang ini, kita sudah bisa apa untuk menjadi warisan amal kita? Ngeri ya? Sudah punya apa kita? Apakah kita sudah bikin pondok pesantren? Sudah bisa membangun madrasah, atau sudah menulis beberapa buku yang ketika kita meninggal nanti itu jadi investasi wakaf kita nanti. Makanya Profesor Nuh juga pernah mengatakan dalam suatu ketika sebuah acara wakaf saat itu, beliau mengatakan ketika orang meninggal suka didoakan semoga dilapangkan di kuburnya, gitu kan? Semoga dilapangkan di kuburnya. Dilapangkan pakai apa? Apakah kita sudah punya kapling? Kalau misalkan tidak punya kapling, berarti kita di emperan. Apa kaplingnya? Itu sedekah jariah itu. Kata dia, kalau dia mengartikan kaplingnya itu wakaf, ya, yang akan menjadikan jadi lapang kubur kita, katanya gitu. Jadi jangan sampai kita teman-teman ini kan merasakan dulu di pesantren betapa sedihnya dulu kita ketika misalkan saatnya orang tua mudif datang ke pesantren, tetapi orang tua kita tidak datang membawa apa kiriman, ya, dengan alasan macam-macam, nggak sakit atau apa. Merasakan nggak seperti itu sedihnya? Ya, orang lain ada orang tuanya dibawain makanan, segala macam. Sebenarnya kita ngeliatin saja, gitu. Nah,
Kata M. Nuh itulah kira-kira sedekah jariyah itu seperti itu katanya. Kesedihan kita nanti ketika kita tidak memiliki karya di dunia ini, karya yang terbaik yang dijadikan sedekah jariyah. Makanya di sini bahwa ada balasan untuk setiap tindakan. Tulisan kita itu akan ada balasannya. Yang jelek akan ada balasannya jelek, yang baik pun kira-kira itu. Oke, masih ketinggalan ya? Seimbang antara idealitas dan realitas. Jadi tidak memihak, ya, tidak realitas dengan idealitasnya sama, gitu. Tidak apa ya? Tidak menjatuhkan orang. Kalau kita ingin punya derajat tinggi, ingin naik derajat, kira-kira seperti itu. Tidak menghakimi orang, tetapi realitasnya yang kita angkat. Tentunya dengan idealitas kita sebagai seorang dai, seorang penulis nanti. Yang selanjutnya, ini contoh jurnalistik dakwah yang harapan saya di angkatan ini nanti ada yang ikut bergabung di kita nih yang ada di MUI, karena hampir setiap angkatan paling 1-2 yang bertahan ikut bergabung. Memang ini kerja abnormal di luang ambang kenormalan manusia biasa untuk masuk ke sini. Nih contohnya, majalah Kalam Ulama MUI Kabupaten Bogor. Kita punya majalah. Jadi nanti mudah-mudahan teman-teman bisa menulis berita, menulis opini, menulis artikel dan lain-lain. Kita bisa diaktualisasikannya di sini untuk sementara sebelum ke media lain. Atau mungkin sudah ada yang punya karya dan punya media lain yang sudah eksis di sana. Saya yakin ada di antara teman-teman yang sudah punya karya yang baik. Ini contoh-contohnya. Ini kalau nggak salah edisi berapa saya lupa ini, Kiprah Putra Bogor dalam bidang akademik. Ternyata banyak profesor ya di Kabupaten Bogor ini. Waktu ini saya pernah wawancarai dari UIN Jakarta, Pak Sukron Kamil, kalau nggak salah, Pak Profesor Sukron Kamil. Dia alumni Balai Rombeng dari kampung, hijrah ke Jakarta, ke UIN dan jadi profesor di sana. Ada banyak sekali profesor-profesor dari kampung kita, dan kita ungkap itu ternyata kebanyakan mereka adalah santri, ya, santri. Tetapi mungkin kita tinggal menjadi ibroh buat kita. Ternyata kita pun insya Allah mampu menggapai jabatan tertinggi di kampus bagi yang berkarya di kampus. Pak Kiai Mukri Aji kemarin kan beliau asli dari kampus, dari pesantren. Terus ini edisi selanjutnya. Terus ada juga kita pernah riset tentang kebogoran dan kita publish juga, dan kita juga pernah investigasi tentang banyaknya imigran di kawasan Puncak. Ada orang Puncak ya, kita pernah investigasi. Jadi seperti benang kusut permasalahan di sana itu ya, seperti benang kusut. Lebih banyak imigran gelapnya daripada imigran yang resmi, sehingga banyak pernikahan-pernikahan di luar syariat kita.